Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Merdeka Digital. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menginformasikan hal yang menarik ya Bapak Ibu ya, yaitu terkait skema ya, skema gaji model baru untuk ASN baik P3K maupun PNS. Nah, bagaimana skema model baru eh, untung rugi bagi ASN dan apakah akan diterapkan di tahun 2024? Kita ikuti selengkapnya. Kita akan membedah bagaimana skema gaji terbaru ASN yang apakah skema ini akan lebih menguntungkan dan akan diterapkan di tahun 2024. Ya, Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu bahwa pemerintah semakin mematangkan penerapan kebijakan gaji tunggal atau sering disebut sebagai single salary terhadap ASN baik P3K maupun PNS ya. Kemudian juga pemerintah mulai menerapkan uji coba gaji tunggal atau single salary di dua instansi yaitu PPATK dan KPK. Jadi ya sudah diterapkan ya. Bagaimana kemudian untung rugi bagi ASN dan negara? Bapak Ibu bahwa mengapa PPATK dan KPK yang dipilih? Nah, ya karena memang lembaga ini lembaga yang atau instansi yang paling bersinggungan ya terkait dengan integritas. Karena mungkin hubungannya dengan masalah-masalah terkait korupsi dan keuangan yang mungkin cukup besar ya. Dalam penerapan single salary di dua instansi ini akan dilihat seberapa besar pengaruhnya supaya pegawai di dalamnya bisa tetap profesional dan berintegrasi. Bahwa dokumen Badan Kepegawaian Negara pada 2017 lalu, single salary system ini membuat skema bahwa PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan berupa gabungan berbagai komponen penghasilan. Jadi sudah di apa namanya sudah dirumuskan di 2017 sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kemudian kapan diterapkannya. A single salary system yang rencananya diterapkan terdiri dari dua unsur jabatan alias gaji dan tunjangan, yaitu mencakup kinerja dan kemahalan ya. Ada sistem grading yang berpengaruh dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading merupakan level alias peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Jadi ada grading ya dalam sistem ini ya. Jadi ada level-levelnya ya. Berapa harga jabatannya, posisinya, beban kerjanya, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Artinya bahwa setiap grading akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ada yang kemungkinan PNS dengan jabatan yang sama, misalnya sama-sama eselon 2 atau golongan 4, bisa mendapatkan gaji yang berbeda eh, tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat ya dari beban kerjanya, kemudian tanggung jawabnya dan resiko pekerjaan itu. Jadi berbeda walaupun dalam satu jabatan gajinya. Sementara itu, tunjangan kinerja dalam single salary system akan diberikan sesuai capaian kinerja, jadi berbasis kinerja. Tukin atau tunjangan kinerja berfungsi sebagai tambahan atau pengurangan penghasilan tergantung bagaimana kinerja ASN itu. Tunjangan baru akan diberikan sebagai tambahan penghasilan jika capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik. Jika output kinerja
sang abdi negara kurang atau buruk, maka token atau tunjangan kinerja bahkan dikategorikan sebagai pengurang atau dikurangi atau menurun penghasilannya karena kinerjanya jelek atau buruk. Kajian One System Single Salary dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi dalam rangka untuk mencegah tindakan korupsi. Nah, apakah betul ini dalam upaya untuk mencegah tindakan korupsi? Ya, mudah-mudahan ini sebagai upaya pencegahan dari tindakan korupsi. Nah, bagaimana untung ruginya bagi ASN dan negara? Nah, ini ya, Bapak Ibu, bahwa skema single salary atau gaji tunggal besarannya tetap akan mengacu pada kinerja masing-masing pegawai. Meskipun untuk berbagai tunjangannya dihapus atau dimasukkan secara langsung di dalam skema ini. Sebagaimana konsep awalnya bahwa tunjangan kinerja pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Jadi berbeda-beda, walaupun satu jabatan atau sama jabatannya. Tetapi kalau kinerjanya kurang baik, Kak, ya tunjangannya otomatis berbeda. Pegawai itu akan menerima tunjangan full apabila tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Kalau pekerjaannya dilaksanakan tidak secara menyeluruh, tentunya tunjangan kinerja yang diberikan ini akan fluktuatif, artinya bisa turun atau juga bisa naik. Sebagai catatan penting bahwa pemerintah menjamin PNS tidak rugi ya, dengan model ini. Walau dalam penerapannya mungkin mendapatkan komplain dari berbagai pihak karena aturan ini menyamaratakan pendapatan ASN yang kerja keras dan tidak yang penting asal tercapai pekerja keras atau tidak akan mendapatkan sama. Salah satu alasan penerapan sistem ini sebetulnya juga agar ASN tidak kehilangan daya beli ketika memasuki masa pensiun. Mengapa? Karena uang pensiun otomatis ikut naik karena dalam satu satu gaji. Seiring dengan semakin besarnya gaji pokok karena penggabungan dari berbagai jenis gaji. Nah ini, sehingga gaji pokoknya otomatis akan bertambah. Sehingga ketika masa pensiun selesai, maka daya belinya juga akan meningkat atau stabil ya, mungkin begitu. Nah, kita lihat di sini dampak positif bagi ASN ya dan resiko kekurangannya. Nah, bagi ASN, dampak positif penggunaan salary atau gaji tunggal, gaji dan tunjangan nantinya bisa diterima dalam satu waktu, dalam artian tidak terpisah dan tidak menunggu-nunggu waktu cairnya. Karena jika disatukan dengan gaji, artinya tanggal penerimaannya sudah jelas ya, berbeda dengan mungkin model sekarang. Yang satu TPG bulannya kadang-kadang tidak tepat waktu, sementara kalau gaji yang bulanan kan tepat waktu. Belum jelas apakah penghilangan tunjangan atau tidak. Tapi jika ada tentu bakal merugikan ASN. Nah, kalau tunjangan dihapus otomatis akan menurun. Kemudian menerima gaji dalam jumlah yang bertambah karena plus dengan berbagai tunjangan lain jadikan satu. Resiko kekurangannya bakal muncul komplain terkait orang yang kerja dengan tidak bekerja karena akan menerima gaji yang sama. Bagi negara apa dampak positifnya? Resiko korupsi menjadi minim. Nah, ini minim korupsi, mudah-mudahan ya. Kemudian tujuannya agar ASN tidak kehilangan daya beli ketika memasuki masa pensiun karena gaji pokoknya menjadi lebih besar. Nah, resiko kekurangannya apa? Jika tidak dikaji dengan benar, maka akan merugikan APBN. Nah, karena gajinya besar. Karena kemampuan keuangan negara tergantung dengan kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Makanya harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, tiap daerah juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal anggaran. Jika penerapan single salary secara menyeluruh, pemerintah juga masih melihat tunjangan kinerja ASN, membedakan mana yang benar bekerja atau tidak bekerja.
ASN tidak mengatur perjalanan dinas, rapat di luar negeri agar dapat perjalanan dinas. Jadi plus minus antara kinerja dan efisiensi. Bapak Ibu, bahwa kebijakan single salary nyatanya memang tidak bisa langsung dilaksanakan serentak dan harus bertahap karena memang membutuhkan penyesuaian dengan keuangan negara agar tidak mengganggu perekonomian negara karena memang membutuhkan jumlah yang besar. Menurut Ibu Sri Mulyani, bahwa kemampuan keuangan negara tergantung dari penerimaan yang dikumpulkan pada saat ini. Oleh karenanya harus dilakukan secara bertahap agar APBN tetap berjalan dengan baik. Maka jika kemampuan keuangan negara sudah ada, maka ya bisa juga dilakukan di tahun 2024. Kalau tidak berarti secara bertahap ya, secara bertahap di beberapa lembaga seperti misalnya tadi PPATK dan KPK. Pertanyaannya apakah di 2024 negara sudah mampu untuk menggunakan single salary atau belum? Kalau belum, maka ya bertahap sampai kemudian negara ini mampu. Demikian teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semoga sistem ini akan mensejahterakan ASN. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.